Selamat pagi, salam satu kita semua. Yang terhormat Bapak-Bapak narasumber dan semua teman-teman yang hadir di sini. Izin mungkin karena waktunya terbatas, berapa lama Pak? 20 menit. Iya, jadi eh, kita mungkin sharing Bapak dan Ibu izin ini mungkin beberapa hal yang mungkin sudah dan sedang akan kami lakukan di PTP 4 atau Palemko. Mohon next slide. Ya, ya jadi Palemko ini mungkin sedikit profil. Kami ini adalah hasil dari merger dan juga spin-off yang dilakukan tanggal 1 Desember tahun 23, setahun yang lalu, dari seluruh BUMN sawit yang ada di Indonesia. Sehingga kami ini saat ini itu mengelola lahan dengan luas 643.000 hektar. Dengan sawitnya sendiri khusus sebesar 586.000 yang tersebar dari mulai Kepulauan Sumatera paling banyak, Kalimantan, sedikit di Jawa, dan Sulawesi. Next. Ya, ini terkait dengan LCA. Bapak dan Ibu uh, jauh lebih memahami daripada di Palemko, di perkebunan masih belajar tentang LCA ini. Dalam hal ini kami memahami LCA terbagi dua, apakah itu di plantation-nya ataukah di pabriknya, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan produk maupun waste. Nah, tadi saya senang sekali di keynote speech banyak menyampaikan tentang methane capture. Ini memang hal yang sangat fundamental di kami karena dari sisi gas rumah kaca ini yang paling dominan dari perhitungan yang kami lakukan. Next. Nah, membicarakan LCA, membicarakan methane capture dan seterusnya, maka kita nggak bisa lepas dari ESG, Environment, Social, Government. Dan kami sudah mendapatkan rating secara independen oleh Sustainalytics tahun lalu dengan skor 17,2 atau low risk ESG rating. Dan angka ini alhamdulillah kami sangat bersyukur. Ini artinya kami ranking 2 secara global untuk agriculture industry. Sedangkan untuk kelompok food industry kami secara global di ranking 10. Tentu bukan ukuran itu yang semata-mata ingin kami kejar, namun kami dalam melaksanakan operasional kami baik di kebun maupun di mill, benar-benar kita harus bisa menjawab terhadap ESG tadi. Nah, jadi kami di sebelah kanannya itu kami membuat ESG strategi komprehensif yang dalam hal ini tentang LCA atau lingkungan, kami ada di yang kami kotakin warna biru, bahwa untuk kebijakan lingkungan itu kami sangat concern dengan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan air, limbah dan polusi, maaf, keanekaragaman hayati dan juga pencegahan manajemen atas kebakaran lahan. Ini sangat kami concern sekali poin-poin itu karena langsung berdampak kepada proses bisnis kami. Mohon next. Kami telah memiliki roadmap dan dari roadmap itu yang menurut kami kalau sangat dekat sekali dengan LCA itu adalah terkait dengan dekarbonisasi, penggunaan air, biodiversitas dan sistem dan setelah supply chain tadi. Kami sudah memetakan tahun per tahunnya dan kembali lagi benar Bapak dan Ibu, methane capture ini menurut kami hal yang sangat uh, fokus untuk bagaimana kita lakukan ke depannya. Next. Nah, tahun 21 kami telah membuat baseline sesuai dengan ketentuan yang juga diminta oleh pemerintah. Bagaimana sih kami dalam melakukan operasionalnya itu atas emisi karbonnya. Jadi pada waktu itu hitungan kami itu sekitar 2,05 atau 2 juta ton CO2 ekivalen. Dan bila ini dibiarkan begitu saja di tahun 2030 itu kami akan meningkat 14%, akan menjadi 2,4 juta ton. Nah, tentu kami nggak boleh diam. Kami harus punya tanggung jawab sesuai dengan Paris Agreement supaya di tahun 2030 itu minimal harus turun 32%. Kan begitu komitmen negara kita. Dan kita sudah
melakukan beberapa hal tadi relevan disebut dengan ekonomi sirkuler. Seperti misalnya co-firing sudah kita lakukan, jadi dari Pome kita tangkap gasnya dan kita bakar di boiler untuk uh, membantu secara operasional di pabrik sawit. Juga kami sebagian menjadikan listrik dari gas itu. Kami juga dalam waktu dekat akan melakukan groundbreaking dari Pome kita akan buat CBG, kompres biogas. Jadi lebih tinggi lagi dan lebih murni lagi menjadikan seperti bio-CNG lah, CNG, tapi ini berasal dari POME ya. Biodiesel juga ini menjadi PSN kami, Proyek Strategis Nasional, dan juga PLTBM. Nah, Bapak dan Ibu, nih Pak Kirman ada nggak nih? Nggak ada ya. Nih, tadi kami diskusi sebentar di awal, uh, kami sangat tertarik sekali dengan LCA, karena minggu lalu kami baru saja rapat dengan Kemenko Marves, bahwa untuk mengurangi karbon di dalam industri penerbangan, penerbangan sipil ya, itu mulai tahun depan menjadi tuntutan juga kepada teman-teman industri. Dan tahun 2030 diprediksi gap untuk kebutuhan pengurangan karbonnya itu luar biasa. Bagaimana caranya? Tentu tidak boleh menggunakan berbasis fosil. Dan ternyata ini berkah bagi sawit ini teman-teman dari Sinarmas juga tadi ada hadir di sini, yaitu berasal dari POME. POME masuk dalam positive list dalam hal untuk sebagai potensial food feedstock untuk diolah menjadi SAF, Sustainable Aviation Fuel. Ini ada tantangan. Tantangannya adalah LCA-nya. LCA-nya dianggap belum default, belum secara akademi itu benar-benar mewakili untuk bisa diterima di ICAO, Asosiasi Penerbangan Sipil Dunia. Nah, ini tantangan. Kami senang sekali Bapak dan Ibu secara tidak sengaja gitu ya, eh, kami hadir di sini menjadi jawaban saya. Saya minggu lalu rapat dengan Kemenkominfo itu saya nggak pusing. Saya harus bertanya sama siapa ini untuk bisa mendapatkan LCA yang benar-benar diakui oleh ICAO. Izin nanti mungkin saya dengan Pak Kirman untuk lebih detail minta tolong untuk diskusi tentang hal ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu, artinya di industri sawit, satu hal kita menghasilkan emisi karbon, tetapi dengan perkembangan dunia, itu ternyata yang tadinya mungkin menjadi polusi, itu insya Allah akan membantu pengurangan emisi yang juga dibutuhkan di industri penerbangan. Tentu tidak hanya di industri penerbangan, industri yang lain juga membutuhkan itu. Oke, kita next. Ini adalah yang sudah kami lakukan. Jadi kami sudah ada berapa ini? Sudah ada 10 yang sudah kita laksanakan, dan kita berharap tahun 2030 sudah hampir 30 akan bertambah 3 kali lipat dari tahun ini. Kita berharap itu adalah target yang insya Allah kita akan lakukan umumnya dalam bentuk biogas, co-firing, CBG, dan lain-lain. Ini belum termasuk dengan rencana kami untuk ke SAF. Next. Nah, sawit itu pada dasarnya bisa memenuhi kebutuhan sendiri untuk energi. Karena dari zaman dulu atas limbah padatnya, apakah itu dalam bentuk fiber, dalam bentuk shell, itu bisa untuk menghasilkan energi. Sehingga PLTBM itu sudah lama dikenal di industri sawit. Nah, namun demikian terus kita belajar supaya semakin banyak energi terbarukan yang digunakan di industri sawit. Jadi kita ada peningkatan tahun 2022 84% sudah pakai EBT, tahun 2023 86 dan terus akan kita tingkatkan. Next. Dan itu bagian dari persyaratan untuk juga kita harus peduli memaintain atas HCP. Tidak mudah memang, namun terus kita berupaya untuk bisa selalu comply dengan hal tersebut. Next, ini terkait dengan rantai pasok. Tentu tidak mungkin hanya kita sendiri. Kita sangat tergantung juga dengan para pemasok-pemasok kita, seperti misalnya pupuk. Pupuk ini bisa dibilang sangat material dalam industri perkebunan. Dan kita berharap teman-teman di pupuk juga concern dengan terkait dengan masalah lingkungan ini.
Dan mungkin slide terakhir, kita next. Beberapa hal yang menjadi juga concern kami, ini beberapa contoh standar yang kita lakukan, tentu kami juga ikut dalam proper dari awal rasanya, dan terus kita berupaya untuk bisa semakin baik ke depannya. Eh, Standar-standar ini terus kita lakukan dan kita berharap